Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar, selamat datang kembali di Sapa Suara Asrama Penuh Arti. Ruang ngobrol santai tapi penuh dengan makna. Perkenalkan, saya Habib Maulana yang hari ini akan menemani teman-teman semuanya dalam obrolan yang menurut kami sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, khususnya buat kita sebagai mahasiswa dan generasi muda. Pada kesempatan ini kita bakal ngebahas satu topik yang sering banget kita dengar, tapi kadang masih bikin mikir. Ini sebenarnya buat apa sih? Kenapa kita harus melakukan ini? Sesuai judul episode kita kali ini, yakni zakat, urusan orang kaya atau tanggung jawab kita. Kita sudah kedatangan narasumber hebat kita, sangat luar biasa. Beliau adalah Bapak Fajar SHIMH. Selamat datang Bapak. Beliau adalah dosen yang akan membantu kita dalam memahami zakat tentunya. Bukan cuma dari sisi teori, tetapi juga maknanya dalam kehidupan sehari-hari maupun sosial. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di podcast Sapa Suara Asrama Penuh Arti. Kita mulai dari yang ringan-ringan dulu ya Bapak ya. Kita mendengar kata zakat itu banyak orang yang langsung mikir itu urusannya orang yang sudah punya harta begitu, orang yang sudah kaya begitu. Nah, menurut Bapak, kenapa sih pandangan seperti itu tuh muncul di kalangan masyarakat? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum saya menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan, pertama saya ingin menyampaikan bahwa zakat ini memiliki banyak sekali makna. Jadi dalam kamus bahasa Arab, zakat ini memiliki makna yang bermacam-macam. Ya, di dalam sebuah kitab fikih dinyatakan bahwa az-zakatu lughatan an-nama at-taharatu was-salahu wal barakah. Hingga kalau kita ambil dari pemaknaan ini, yang pertama misalkan an-nama, artinya zakat itu tumbuh. Artinya orang yang mengeluarkan hartanya untuk berzakat itu dipastikan hartanya akan bertumbuh. Kemudian yang kedua adalah at-taharah, artinya suci, bersih. Apa maksudnya kok bisa dimaknai taharah? Artinya secara kejiwaan orang yang berani, bukan berani, artinya dia mengeluarkan zakat, ya dipastikan jiwanya akan bersih dari sifat kikir. Ya, kalau ini sangat relate ya dengan hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa zakat itu bisa menghilangkan dan bisa juga menjadikan jiwa manusia itu lebih bersih, artinya tenang. Kemudian yang ketiga tadi, makna zakat adalah as-shalah, kebaikan. Orang yang melakukan zakat tentunya dia pasti melakukan suatu hal yang baik. Kemudian yang terakhir adalah barokah. Barokah ini artinya kasratul khair. Artinya harta yang kemudian dia keluarkan, sisa hartanya itu dijamin berkah. Tadi pertanyaannya, kenapa kok muncul kalau zakat itu selalu berkaitan dengan Orang yang sudah punya harta. Benar. Jadi yang wajib membayar zakat itu hanyalah orang yang hartanya itu sudah mencapai nisab, ya, dan juga sudah sampai pada haul. Ya, nisab itu artinya standar minimum. Ya, bisa dia berzakat kalau hartanya itu sudah mencapai standar. Kalau nggak mencapai standar maka dia nggak wajib zakat. Gitu. Ini yang terkadang sering masyarakat salah artikan. Artinya banyak orang kaya yang mengeluarkan hartanya ya
Padahal sebenarnya zakatnya itu tidak sesuai, harta yang dikeluarkan itu tidak sesuai dengan aturan zakat. Ya, itu bukan zakat tetapi sedekah. Nah, misalkan nih petani itu kan biasanya kan kalau panen gitu kan ya, panen itu biasanya tiba-tiba dia ngambil satu karung ya untuk dikasihkan ke tetangganya yang tidak mampu. Apakah itu disebut dengan zakat? Belum tentu. Nah, pertanyaannya kan begini sekarang, apakah hasil panennya itu sudah mencapai nisab? Karena kalau kalau zakat tanaman ya itu kan yaum hasad, tidak ada syarat haul, tetapi pada saat dia panen dia wajib zakat. Dan berapa zakatnya itu sudah ada aturannya. Ini terkadang masyarakat kita masih awam terkait hal itu. Jadi memang betul zakat itu ya selalu berkaitan dengan yang namanya harta. Itu. Jadi kalau kita hartanya nggak cukup berarti kita nggak wajib zakat. Ya. Oke, baik Bapak. Kemudian kalau dijelaskan secara sederhana, sebenarnya dari makna zakat itu tadi kan, dan kenapa kok zakat itu sangat punya posisi yang penting gitu sampai dijadikan sebagai rukun Islam. Nah, pertanyaan yang bagus. Kenapa zakat itu dijadikan rukun Islam? Rukun Islam itu kan ada 5 ya. Bagaimana hadis Rasulullah, bunyal Islam ala khamsin. Ya. Yang diantaranya adalah ita'iz zakah. Mengapa itu dijadikan rukun Islam? Kita tahu bahwa agama Islam ini kan adalah agama yang sempurna. Sehingga dalam beberapa kitab kita temukan ya, lebih spesifik saya mengatakan bahwa Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang sumul. Apa sumul itu? Sumul ini artinya komprehensif. Ya, kalau di dalam istilah bahasa Arab disebut dengan jami' wa mani. Artinya dia komprehensif, mengatur segala aspek kehidupan manusia. Tidak hanya yang berurusan dengan Tuhan vertikal, tetapi juga dia mengatur bagaimana berhubungan dengan sesama manusia, artinya horizontal. Ya. Oleh sebab itu zakat kemudian hemat saya adalah ibadah yang memadukan antara ibadah yang sifatnya vertikal ya, dan juga mengandung horizontal. Artinya tidak hanya kalau sholat jelas vertikal ya, karena dia sholat untuk Allah ya, zakat untuk Allah, tetapi manfaatnya juga dirasakan oleh dirinya sebagai manusia, sebagaimana saya katakan bahwa mampu menjadikan dia sebagai seorang manusia itu tadi apa? Jiwanya lebih tenang, ya, jiwanya bersih dari sifat-sifat kikir, sehingga kalau kita melihat ternyata manusia itu banyak yang menjauhi orang bukan karena dia jelek, tapi karena dia kikir, gitu kan? Ya, kalau kikir itu ba'idun minallah wa ba'idun minan nas. Jadi orang yang kikir pasti dipastikan dia jauh dari rahmat Allah dan juga jauh dari manusia. Kemudian Bapak, kalau menurut Bapak pribadi, zakat itu sebenarnya lebih berdampak ke siapa? Orang yang memberi atau orang yang menerima? Kalau tadi dijelaskan kan sebenarnya merasa jiwanya lebih tenang. Tapi terkadang kan orang-orang itu hanya memenuhi kewajiban saja. Oke. Pertanyaan ini akan saya jawab dengan menggunakan dalil Al-Quran ya. Quran surat At-Taubah. Kalau nanti salah bisa dikoreksi ya. Ayat 103 yang mengatakan bahwa Allah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Khudh min amwalihim shadaqatan. Nah, tadi saya lupa enggak menyampaikan bahwa di dalam Al-Qur'an itu zakat menggunakan dua istilah. Ada yang menggunakan langsung istilah zakat, dan ya perlu diketahui juga nih sama teman-teman juga yang mungkin nanti menonton video ini, bahwa di dalam Al-Qur'an kata zakat itu diulang sebanyak 30 kali. Diulang sebanyak 30 kali. 27
Di antaranya itu selalu bersandingan dengan kalimat sholat. Aqimus sholat wa atuz zakat, aqimus sholat wa atuz zakat, dan 3 di antaranya itu tidak ada tidak disandingkan dengan sholat. Nah, ini menunjukkan bahwa banyaknya jumlah kalimat zakat yang disebutkan berulang-ulang di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa pentingnya sebuah amalan ini. Sholat, jelas banyak, penting karena dia adalah tiang agama. Zakat banyak, ini berarti penting, gitu ya. Nah, melanjutkan apa yang tadi ditanyakan bahwa untuk siapa sebenarnya yang lebih bermanfaat, ke si pemberika atau penerima. Ya, kalau di dalam fikih dia disebut dengan muzakki dan mustahik, ya kan? Jadi kepada muzakkika atau mustahik ini sama-sama memberikan manfaat. Kepada muzakki tadi Allah menyatakan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, bahwa orang yang menginfakkan hartanya, menzakatkan sebagian dari hartanya, itu dia dapat 2 keberuntungan tadi. Dibebaskan jiwanya dari sifat kikir, kemudian yang kedua adalah diberikan ketenangan dan keberkahan terhadap kehidupannya. Nah, kemudian terhadap si mustahik apa? Menghilangkan rasa iri dan dengki. Jadi kalau orang miskin itu mendapatkan bantuan dari si kaya, maka ini kebanyakan, ini kita bicara realita yang di lapangan ya, bahwa banyak orang yang tidak mampu, dalam kata miskin, dia memiliki sifat iri kepada si kaya, gitu kan. Nah, dengan kemudian si kaya ini memberikan sebagian hartanya, maka insya Allah iri, dengki ini akan jauh dari si miskin ini akan dijauhkan dari sifat iri dan dengki, karena kemudian si kaya tadi sudah peduli kepada dia, gitu. Karena sebenarnya kan yang dari si miskin itu tadi hanya mengharapkan bantuannya. Ya, hanya mengharapkan bantuannya. Jadi Ya. irinya itu, ini kaya tapi kok pelit, gitu kan. Akhirnya ya saya coba kerjain aja. Misalkan kemudian dengki itu kan muncul dari iri kan. Ya. Kita nggak usah jauh-jauh ke orang kaya dan miskin. Di kelas saja, misalkan di perkuliahan misalkan. Orang yang rajin kadang-kadang diiriin sama orang yang nggak rajin, gitu kan. Sehingga yang nggak rajin ini berusaha semaksimal mungkin supaya yang rajin ikut nggak rajin. Ini yang sering kita temukan di kehidupan kita, di kehidupan mahasiswa, gitu ya, para mahasiswa. Tapi terkadang yang nggak rajin itu sebenarnya kalau diajak ya mau sebenarnya. Iya, sebenarnya mau, tetapi kebanyakan justru supaya karena malasnya itu tadi, karena nggak rajinnya itu, sehingga dia mencari cara supaya yang rajin ini ikutan nggak rajin, sehingga pengennya dia rata di kelas itu. Iya. Jadi sebenarnya sangat berdampak untuk keduanya. Ya, berdampak untuk keduanya. Untuk selanjutnya di zaman sekarang sebenarnya serba digital ya Pak. Ya sudah sangat terbukti. Untuk zakat ini kan juga sebenarnya bisa dibayarkan melalui lewat aplikasi atau platform online. Menurut Bapak, kalau zakat online ini nilainya sebenarnya sama atau tidak dengan zakat yang diberikan secara langsung? Karena kan tadi kalau misalkan dari si kaya ini memberikan zakat kepada si miskin, sebenarnya si miskin ini sangat, ya alhamdulillah, merasa dipedulikan, merasa dibantu dan sebagainya. Nah, kalau dari segi online ini bagaimana menurut Bapak? Lebih bagus mana gitu ya secara ini, atau nilainya sama atau tidak gitu? Nilainya sama. Nilai maksudnya di situ nilai di mata Allah atau kalau dua-duanya mungkin. Oke. Sebenarnya kalau kita kembalikan kepada konsep niat, tentunya nilainya sama. Ya, itu kan tergantung pada niat. Kalau dalam kaidah fikih dikatakan al-umuru bimaqasidiha. Jadi segala urusan apapun itu tergantung pada maksud dan tujuannya. Sehingga kaidah fikih ini sebenarnya ngambil dari hadis yang mengatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hingga kalau kita tarik ke dalam surat Al-Bayyinah misalkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, sehingga apapun caranya dan apapun platform yang digunakan, saya kira kalau niatnya baik akan sama-sama bagus ya. Tapi kalau niatnya nggak baik, maka itu justru kalau menurut saya, kalau di zaman sekarang ini justru lebih baik kita berzakat dengan menggunakan platform-platform online itu, sehingga orang nggak tahu kalau kita yang zakat itu.
Iya, karena ada hadis lain yang memperkuat bahwa seseorang yang kemudian dia berderma melakukan kebaikan, cuman dia memang nggak diketahui siapapun, ya kecuali dirinya sendiri, maka pahalanya lebih besar. Jadi jaminannya adalah dia akan mendapatkan naungan, ya kan, di hari kiamat di mana orang lain tidak dapatkan itu, gitu. Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu. Hingga kata hadis itu, seseorang yang bersedekah, berzakat atau berbuat kebaikan yang lain, ini kan sangat umum hadisnya. Kemudian dia sembunyikan kebaikan itu, hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu. Dia sampai enggak tahu, bahkan orang-orang terdekatnya enggak tahu kalau dia berbuat baik, maka dijamin nanti sama Allah di hari kiamat akan diberikan naungan. Sehingga untuk zaman sekarang ya bisa jadi, ya tergantung niat lagi ya, niat lagi. Tapi kalau kemudian setelah zakat dia di screenshot, ya diposting di status, alhamdulillah sudah berzakat, supaya dapat komenan dari orang-orang yang memang ya dia cari ya misalkan kan orang itu kan kadang melakukan kebaikan hanya sebagai bentuk untuk biar dia pengakuan lah, ya saya tuh ada validasi eksistensi gitu kan. Ya itu kembali lagi kepada niat tadi. Nah, yang offline sebenarnya sama-sama baik sih, karena kalau kita misalkan langsung memberikan, misalkan nih tadi yang masalah iri itu atau dengki, atau kadang-kadang manusia ini kan berprasangka buruk, kan Mas Habib nih ke saya, Mas Fajar ini kayaknya yang kemarin melakukan suatu keburukan kepada saya. Misalkan terjadi keburukan nih sama Mas Habib, curiganya ke saya. Ternyata saya kok berbuat baik, memberikan sebagian harta saya kepada Mas Habib misalkan, dengan bentuk sedekah tadi itu, dan tidak diketahui orang lain. Nah, itu justru akan menghilangkan rasa suudzon tadi, dan kemudian ya sama-sama, artinya tergantung niat tadi. Berarti kalau secara nilainya ya sama saja. Sama aja, tergantung niat. Berarti tidak ada kayak hukum fikih yang sebenarnya melarang online dan sebagainya gitu. Tidak ada, karena di fikih pun diatur bahwa zakat itu memang kalau dari ayat tadi khudh min amwalihim, berarti sebenarnya yang mengambil itu siapa? Ya amil zakat. Sekarang amil zakat ini kan kalau di negara ada yang berbentuk badan amil zakat nasional, ya Basnas, ya ada yang swasta tulas, dan Basnas, baik Basnas maupun lembaga amil zakat yang swasta itu sebenarnya sudah memiliki platform. Misalkan di BSI itu, Bank Syariah Indonesia itu, misalnya kalau kita habis transaksi, apakah Anda mau infak? Di situ bisa gitu. Jadi itu. Oke, Bapak. Kemudian zakat ini tadi kita juga ngebahas kalau zakat itu sebenarnya untuk membersihkan harta. Nah, kalau kita sebagai mahasiswa yang mungkin belum punya penghasilan tetap Bapak, atau harta yang sudah memenuhi nisab tadi, kemudian apa sih yang sebenarnya perlu kita bersihkan dari diri kita? Yang perlu dibersihkan dari seseorang yang belum sanggup ya memberikan hartanya, ya membersihkan dirinya dari hal-hal yang buruk. Ya, kalau kita ya takhalli lah kalau dalam bahasa tasawuf. Ya, membersihkan diri kita, jiwa kita dari hal-hal yang buruk. Ya, bisa dengan tadi ya bersedekah tadi yang lebih umum, ya jadi berbuat kebaikan. Ada temannya yang kemudian kesusahan dalam menyelesaikan tugas-tugas, itu dibantu, itu adalah bentuk sedekah. Jadi jiwanya akan bersih, dia bersih karena dia selalu membantu orang lain. Karena sebenarnya manusia yang paling bahagia itu man as'adan nas, ya man as'adun nas, man as'adan nas. Siapa sebenarnya manusia yang paling bahagia di muka bumi? Adalah dia yang mampu memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Mahasiswa yang mampu memberikan kebahagiaan kepada dosennya, misalkan dengan melaksanakan semua tugas-tugasnya dengan baik, ya patuh terhadap aturan perkuliahan, ini dosennya kan senang tuh. Dia sudah pada hakikatnya dia menjadi manusia yang paling bahagia. Apalagi nanti temennya yang kesusahan menyelesaikan tugas, apalagi tugas akhir nih, misalkan ingin cepat lulus, jurnalnya dibantu, skripsinya dibantu. Ya, kita kan sekarang hidup di era di mana ya, masing-masing manusia lebih banyak berinteraksi dengan gadgetnya
dibandingkan berinteraksi dengan manusia di sampingnya. Ya, sepakat gak ini? Iya, ya, ini kan terjadi juga dalam kehidupan, tidak hanya ya, saya kira itu semua usia. Oleh sebab itu, sebagai mahasiswa sebenarnya ya kalau mau menerima dengan harta sebenarnya kita coba bisa membuat semacam program ya. Misalkan seminggu harus menyisihkan 2.000 aja. Atau kalau nggak sanggup 2.500 rupiah misalkan. Ditaruh di celengan gitu kan, ditabung, nanti kalau udah banyak itu didermakan. Tapi bukan zakat tuh, karena dia nisabnya nggak nyampe. Mahasiswa kan ya buat tahu sendiri kan, buat kebutuhan sehari-hari aja kadang-kadang nggak cukup ya. Tetapi kalau misalkan dia masih ingin berzakat atau maksudnya bersedekah, ya bersedekahlah tidak hanya dengan materi, tetapi dengan menggunakan materi. Ya luar biasa, berarti ya teman-teman ini kalau mau sedekah, ya kalau mau hidupnya lebih bahagia, cobalah sedekah. Barangkali hidupnya lebih bahagia ya. Insya Allah lebih bahagia. Ya kalau tidak sedekah, tidak mampu, ya pakai bantuan. Barangkali bisa lebih bahagia. Oke, kemudian ini yang terakhir Bapak, pertanyaan terakhir. Ini yang sering ditanyakan, sebenarnya waktu yang paling baik dalam menunaikan zakat, yang paling dianjurkan, paling baik dalam menunaikan zakat, seperti itu. Nah ini pertanyaannya, karena zakatnya ada dua ya, ada zakat fitrah, ada zakat mal secara zakat fitrah itu khusus ya. Kalau zakat fitrah paling baik ya, ini kan bulan puasa nih, ya paling baik itu waktunya sebelum sholat id, jadi setelah terbit fajar ya, habis subuh lah paling tidak, sholat subuh kemudian membayarkan zakat fitrah, karena zakat fitrah itu wajib. Bahkan bagi bayi wajib ya, asalkan tadi itu wujudul fadli an qutihi wa quti yali fi dzalikal yaum. Artinya ada kelebihan makanan ya pada hari itu wajib zakat fitrah. Tetapi kalau di luar zakat fitrah kan misalkan zakat mal yang lain ya, seperti tadi zakat emas, perak, zakat emas ya, kemudian zakat perdagangan, pertanian, yaitu yang waktu yang baik kalau sudah nyampe nisab. Kalau pertanian ya jauh mahasiswa tadi, tetapi dihitung dulu berapa nisabnya zakat pertanian ini. Ketika dikrus sudah nyampe nisab belum? Jangan-jangan nggak nyampe nih. Misalkan nih kita cuma punya satu petak sawah yang hanya menghasilkan berapa kilogram gitu ya, dari misalkan beras, berapa kilogram beras, artinya sedikit gitu loh ya. Makanya sekarang itu ada namanya zakat profesi. Ya, ini kan melebar nih. Zakat itu bukan hanya zakat yang ada di fikih, tetapi ada namanya zakat profesi. Saya itu kena zakat profesi. Ya, berapa persen? Hitungannya itu 2,5% dari penghasilan. Kalau di UTM tuh kan sekarang UTM ini punya yang namanya ini ya, lembaga amil zakat juga ya. Kalau kita lihat setiap semester menyalurkan beasiswa bahkan. Jadi ada beasiswa yang disalurkan lewat dana-dana zakat tadi. Jadi dosen itu semuanya ya, yang sudah serdos, yang juga dapat sertifikasi, dipotong 2,5%, dikumpulkanlah menjadi satu ya, kemudian disalurkan lagi kepada mahasiswa yang tidak mampu tadi. Nah, ini kan sebuah kegiatan luar biasa. Ini artinya secara kewajiban ya, sebenarnya zakat profesi ini masih debatable ya, masih diperdebatkan gitu. Karena nggak ada kan zakat profesi di fikih itu, ya kan? Zakat produktif ya. Mas Habib tahu zakat produktif nggak? Baru tahu setelah ini saya. Ya, ada namanya zakat profesi, ada zakat produktif. Nah, zakat produktif itu begini. Misalkan nih ada seorang mustahik, ada orang miskin yang dia punya keahlian. Keahliannya misalkan dia jualan bakso. Udah, nanti sama yang muzaki, sama amil zakat nanti dia diberikan bukan nominalnya, tetapi diberikan misalkan zakatnya berupa gerobak, berupa alat-alat yang bisa bisa menyalurkan ke ininya dia, keterampilannya dia tadi. Disalurkan, misalkan dia kan bakat bikin pentol, bakat jualan bakso. Akhirnya zakatnya tidak hanya dalam bentuk harta tunai, tetapi berupa alat-alat, gerobak, kemudian dia semuanya lah alat-alat yang sehingga dia bisa berjualan bakso. Harapannya nanti dia bisa produktif.
Sehingga harapannya awalnya dia miskin, jadi penerima zakat selama ini, suatu saat nanti dia bisa menjadi orang yang berzakat dengan hasil usahanya tadi. Itu namanya zakat produktif. Nah, kalau zakat profesi itu adalah zakat yang dikenakan terhadap profesi-profesi tertentu yang penghasilannya itu bisa dikatakan nisabnya dia menggunakan nisab zakat pertanian ya, bisa atau haulnya itu waktunya. Misalkan gini, kalau tadi zakat pertanian ketika panen, ya ketika panen dia wajib zakat. Maka kalau bagi zakat profesi, maka ketika gajian dianggap sebagai waktu panen itu. Kalau setiap bulan ya? Setiap bulan. Nah, lagi saya secara pribadi dan dosen-dosen yang sudah mendapat serdos itu wajib setiap bulan dipotong. Jadi dipotong dua, dipotong untuk pajak, dipotong untuk zakat. Karena pajak sama zakat itu hal yang berbeda. Ya kan? Jadi alhamdulillah kemarin Fakultas Keislaman itu mendelegasikan bukan mendelegasikan ya, ada 3 mahasiswa sudah yang di semester ini yang mendapatkan bantuan bebas UKT dari uang zakat tadi itu. Nah, jadi nanti teman-teman ya yang tidak tahu ya, ini saya infokan ada namanya beasiswa dari lembaga zakat UTM ya, UPZ namanya, Unit Pengelola Zakat ya. Unit Pengelola Zakat UTM itu selalu memberikan bantuan beasiswa bebas UKT. Misalkan UKT-nya 3 juta sudah di cover tuh sama UPZ. Nah, jadi nggak usah. Jadi teman-teman yang ada di asrama atau dimanapun mahasiswa ini di semua fakultas, karena kemarin begini infonya itu justru UPZ itu bingung, ini kok gak ada yang ngajukan, dananya banyak gitu. Oh, jadi sebenarnya masih minim orang yang tahu, Pak? Minim, bukan minim orang yang tahu. Ya sebenarnya mungkin karena malas ngajukan ya, mungkin ya bisa jadi, atau karena memang informasi ini tidak tersampaikan dengan secara menyeluruh gitu ya. Jadi kemarin sempat saya itu ditegur, loh kok sedikit sekali, padahal nih uangnya banyak gitu kan, sampai bingung tuh ya UPZ. Jadi alhamdulillah semua dosen sudah melakukan itu, yang tidak hanya dosen, karyawan juga, tendik-tendik itu, tenaga kependidikan itu juga ada itu zakat juga profesinya. ada zakat profesinya, dipotong 2,5% setiap bulan ya, yang dikelola oleh unit pengelola zakat yang ada di UTM. Nah, biasanya akan disalurkan ke mahasiswa atau ke hal-hal yang lain, tapi prioritasnya adalah membantu mahasiswa yang tidak mampu. Ini kan program yang sangat keren, dan dosen yang tidak mau atau pegawai di lingkungan UTM yang tidak mau karena zakat profesi tadi. Ya, karena zakat profesi ini nggak mau, misalkan harus mengajukan keberatan langsung ke rektor. Nah, sehingga sampai saat ini sepengetahuan saya ya hampir ya, walaupun ada mungkin sangat minim ya, sangat minim. Walaupun tadi saya nyatakan ini masih diperdebatkan di kalangan para ulama. Ya, tapi kami berijtihad ya bahwa dan menyatakan bahwa zakat profesi itu adalah wajib. Nah, ini kan berarti kalau begitu penghasilan dosen dan tenaga pendidikan ini sudah nyampai nisab. Sudah sampai nisab gitu. Coba nanti teman-teman pelajari ya, nisabnya zakat pertanian itu berapa. Nah, untuk nisabnya kita ambil zakat pertanian, tetapi untuk kalau nisabnya ngambil ke emas ya nggak zakat, karena emas itu kan ada yang mengatakan 90 sekian gram, ada yang mengatakan 86 gram kan gitu. Ya, sehingga berapa sekarang emas per gramnya? 2.900.000-an ya. Kalau kita lihat ada yang jual 2.900.000, ada yang 2.800.000. Coba kalikan 90 gram misalkan. Itu harus punya uang berapa? Nah, tapi kalau kita nisabnya ke zakat pertanian, ringan. Nisabnya ke zakat pertanian, tetapi potongannya itu hitungannya ngambil ke zakat emas berapa? 2,5%. 2,5%, bukan 25%, tetapi 2,5%. Itu jumlah yang sangat sedikit. Ya, misalkan gajinya 10 juta, berapa 2,5%-nya? Iya, 250.000. Nah, 250.000 itu yang dipotong. Ya, tapi kan yang dipotong bukan keseluruhan gaji, bukan. Tetapi tadi ada sertifikasi dosen. Ya, misalkan ya kalau tendik itu namanya tukin, ya tunjangan kinerjanya yang di itu ya, alhamdulillah. Kayak gaji pokoknya bukan keseluruhan take home pay-nya, bukan. Tetapi tunjangan kinerjanya atau sertifikasi dosennya. Ya rata-rata misalkan serdosnya dia misalkan 3 juta sampai 5 juta ya dipotong 2,5% gitu.
nggak banyak kok, tapi setelah dikumpulkan dari sekian Banyak jumlah ya, dosen dosen. ya, itu bisa dan mampu mengcover mahasiswa yang kesusahan untuk membayar UKT. Ini sangat menarik ya Iya. siswa ini Pak. Iya. Mungkin juga sekalian aja lah Pak. Iya. Itu bantuan pendidikan aja atau sebenarnya dapat uang saku atau bagaimana Pak? Ya, kalau selama ini masih berbentuk Bantuan biaya pendidikan. Jadi UKT-nya aja yang dibantu. Kalau ada uang sakunya, nanti semester depannya kan malah nggak bisa membuka lagi. Oh, Karena gitu. biasanya penerima itu gonta-ganti biasanya. Iya, iya. Apa yang nerima sudah nerima, nanti setelah itu ya kalau memang tetap gak mampu ya prosesnya, karena ada interviewnya juga. Tidak semua yang diajukan, yang mengajukan itu lolos, tetapi rata-rata yang mengajukan itu memang dari masyarakat mahasiswa yang tidak mampu. Tapi ya sangat alhamdulillah lah ya kalau Iya. misalkan nanti dapat bantuan. Bebas UKT 1 semester. Satu semester Oh, udah semester. Ya, 3 alhamdulillah. juta UKT-nya kan alhamdulillah. Misalkan orang tua memang lagi gak bisa bayar kan sangat bersyukur tuh. Iya. Kuliah gratis kan judulnya kan begitu bersama UPZ gitu. Oke, mungkin terakhir Bapak, Oke. closing statement aja dari panjenengan terkait dengan zakat ini biar dari kita sebagai mahasiswa sangat benar-benar tahu manfaat dan kita terinspirasi untuk dapat melakukan zakat atau sedekah sebagainya. Closing statement dari panjenengan. Saya closing statementnya menggunakan pantun aja ya sebenarnya. Burung cendet menggunakan kopiah. Cakep. Berzakatlah agar hartamu menjadi berkah. Nah, itu. Jadi itu artinya insya Allah kalau kita tidak kikir kepada siapapun, senang membantu orang lain, insya Allah hidup kita akan bahagia, hidup kita akan tenang. Ya. Sekali lagi, kalau zakat itu urusan dengan harta, tetapi kalau sedekah itu bisa non materi. Saya kira itu Mas Habib yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih banyak Bapak. Iya, sama-sama. Kepada Bapak Fajar SIMH atas insight dan penjelasan yang sangat membuka wawasan kami, khususnya para mahasiswa yang mungkin tidak semuanya berasal dari pondok pesantren dan sebagainya, yang sangat sedikit mempelajari tentang bagaimana ilmu agama seperti itu. Apalagi di bulan Ramadan ini eventnya zakat ya. Terima kasih kepada teman-teman pendengar Sapa Suara Asrama Pemerhati yang sudah menyimak episode kali ini sampai berakhir. Semoga obrolan hari ini bikin kita sadar bahwasanya zakat itu bukan cuma soal mampu atau tidak, tetapi juga soal kepedulian dan tanggung jawab sosial dan juga kepedulian kepada diri sendiri seperti itu. Saya Muhammad Habib Maulana pamit undur diri, sampai jumpa di episode Sapa berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, sama. Sudah ya.